Tip dan strategi tes TOEFL skor di atas 550. Mari disimak dengan seksama. Pentingnya skor TOEFL sudah tidak diragukan lagi dalam banyak kebutuhan akademis dan karir. Skor ini menjadi standar ukuran penguasaan bahasa Inggris seseorang, baik dalam kemampuan memahami teks lisan atau Section 1 Listening Comprehension, kemampuan struktur dan ungkapan model tulis Section 2 Structure and Written Expression, maupun kemampuan memahami bacaan Section 3 Reading Comprehension, hingga kemampuan menulis atau writing. Dalam jenjang tertentu, Anda dituntut memiliki skor TOEFL di atas 500. Karena itu, sebelum mengikuti tes TOEFL, Anda mesti menguasai tip dan strategi tes TOEFL agar menghasilkan skor tinggi sesuai harapan. TOEFL biasa digunakan sebagai salah satu prasyarat ya, untuk studi ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran di universitas. Nah, TOEFL juga menjadi prasyarat untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Indonesia. Bahkan di beberapa universitas ternama di Indonesia telah mengharuskan mahasiswanya memiliki skor TOEFL tertentu sebagai salah satu syarat kelulusannya. TOEFL juga mulai digunakan dalam dunia kerja sebagai salah satu mekanisme perekrutan atau jenjang kenaikan karir bagi karyawan, seperti bagi pegawai negeri sipil (PNS), perusahaan BUMN, dan perusahaan multinasional. Bagi Anda yang hendak mengikuti tes TOEFL, baik TOEFL Paper Based Test atau PBT, CBT atau TOEFL berbasis komputer Computer Based Test, ataupun IBT, TOEFL berbasis Internet Based Test, maupun TOEFL ITP, ya, TOEFL International, yes. Perhatikan tips dan strategi berikut. Nah, bagian A merupakan tips dan strategi tes TOEFL Listening Comprehension sebagai section pertama dalam tes TOEFL. Kemampuan memahami tes TOEFL Listening Comprehension. Perhatikan poin-poin berikut. Pertama, memahami tekanan dan nada dari speakers. Nah, kemudian memahami perbedaan bunyi, memahami idiom atau idiomatic expressions, memahami ungkapan-ungkapan percakapan, memahami kelompok atau frasa kata kerja, menemukan informasi yang tersirat, tak dinyatakan secara jelas, memahami perbandingan atau comparisons, dan memahami makna atau isi percakapan atau pembicaraan. Nah, adapun bentuk dan jenis pertanyaan dalam listening comprehensions, di dalam belajar persiapan menghadapi tes TOEFL, Anda perlu mengetahui beragam bentuk dan jenis pertanyaan dalam tes TOEFL. Salah satunya dalam bagian soal listening comprehension. Secara umum, berikut ini daftar bentuk dan jenis pertanyaan listening comprehension yang biasa muncul dalam tes TOEFL yang harus Anda pahami. Nah, yang pertama ya, soal yang menanyakan pikiran utama atau main idea. Nah, biasanya bentuk soalnya berbunyi, what is the main idea of this talk? Apa pikiran utama dari percakapan ini? Ataupun dalam bentuk pertanyaan, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Nah, ini adalah bentuk soal-soal yang menanyakan pikiran utama atau main idea. Bisa dilihat ya, dengan seksama bentuk soalnya. Nah, kemudian soal kedua yang selalu ditanyakan dalam listening comprehension.
Soal yang menanyakan topik pembicaraan. Adapun bentuk soal biasanya, what is the text about? Tentang apa teks tersebut? Atau, what is the talk about? Tentang apa percakapan tersebut? Atau, pertanyaan bisa berbunyi, what does the text talks about? Teks tersebut membicarakan tentang apa? Ataupun dalam bentuk soal, what is the topics of this talk? Apa topik dari percakapan ini? Nah, itu merupakan bentuk-bentuk pertanyaan dari pola soal yang menanyakan topik pembicaraan. Nah, selanjutnya bentuk soal ketiga. Soal yang menanyakan kesimpulan, conclusions ataupun inference. Nah, adapun bentuk soalnya, what can we infer from the talk? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan tersebut? Atau bisa juga kita dapatkan soal berupa, what is the conclusions of this meeting? Apa kesimpulan dari pertemuan ini? Nah, ini merupakan bentuk-bentuk soal apabila soal difokuskan pada conclusion, menanyakan kesimpulan, ataupun inference. Selanjutnya, pola soal bentuk 4. Soal yang menanyakan informasi yang detail. Detailed information mengenai siapa, maka pertanyaan akan dimulai dengan who. Apa, pertanyaan akan dimulai dengan what. Di mana, pertanyaan akan dimulai dengan where. Kapan, pertanyaan akan dimulai dengan when. Dan bagaimana, pertanyaan akan dimulakan dengan how. Nah, berikut contoh-contoh soal yang menanyakan tentang detail informations. Where did it happen? Di mana terjadinya? Atau, when was the virus invented? Kapan virus ini ditemukan? How could the explorer obtain the location? Bagaimana penjelajah mendapatkan lokasi tersebut? Who is invited to the party? Siapa yang diundang ke pesta itu? Atau, what time did the meeting begins? Jam berapa pertemuan itu dimulai? Nah, kalau dilihat pola soal pada soal nomor 4, maka semuanya memakai atau dimulakan dengan kata tanya. Nah, kalau dimulakan dengan kata tanya, maka pastikan soal TOEFL listening tersebut menanyakan tentang detail informasi atau informasi yang sangat detail. Selanjutnya, bentuk soal yang kelima yang biasa ditanyakan dalam listening comprehension, yaitu soal yang menanyakan saran, suggestions, or advice. Nah, maka bentuk soalnya selalu berbunyi, what does the woman suggest? Nah, ada kata suggest ya. Apa yang wanita tersebut sarankan? What should the man do? Nah, ini masih berfokus pada suggestion maupun advice. Apa yang seharusnya laki-laki itu kerjakan? Nah, maka biasanya pola soal yang mengandung unsur suggestion ataupun advice, maka akan mengandung unsur kata suggest, ataupun ada penggunaan should. What should the man do, misalnya. Nah, pola soal 6, yaitu soal yang menanyakan implikasi atau implication. Nah, maka bentuk soalnya bisa berbunyi, what does this statement imply? Apa implikasi dari pernyataan ini? Implikasi biasanya akan ada kata kerja
imply? What does this statement imply? Kemudian bentuk soal 7, yaitu soal yang menanyakan tujuan atau purpose. Nah, maka bentuk soal yang biasa ditanyakan atau didengar oleh para peserta tes TOEFL, what is the purpose of the talk? Apa tujuan dari percakapan tersebut? Ya, ini juga selalu ditanyakan ya mengenai purpose. Nah, adapun soal ke-8 dalam listening comprehension itu bisa berupa judul atau title. Maka bentuk soalnya biasanya, what is the best title of the talk? Apa judul terbaik untuk percakapan tersebut? Ya, jadi langsung ditanyakan ya, what is the best title? Ketika soal TOEFL menanyakan tentang judul. Nah, baik. Nah, demikian tadi itu pola-pola soal. Selanjutnya kita masuk pada bahasan cara menjawab soal TOEFL listening comprehension. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, pahami bentuk-bentuk perintah atau direction pada masing-masing bagian atau part ya, dengan baik sebelum hari H ujian. Karena listening comprehension itu terdiri dari 3 bagian, part A, part B, part C. Ya, maka pahami bentuk-bentuk perintah ya, dengan baik. Adapun yang kedua, bacalah pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan direction dan soal dan contoh soal atau example. Nah, jadi kita sudah bisa membaca butir-butir pilihan jawaban ya yang sudah tersedia pada lembar tes pada saat narator sedang membacakan informasi ya. Maka kita sudah bisa melihat dengan detail pilihan-pilihan ya, jawaban yang mungkin bisa disesuaikan dengan informasi yang sedang disampaikan oleh narator mengenai satu teks yang sedang dibacakan. Yang ketiga, dengarkan dengan penuh konsentrasi dan fokuslah perhatian Anda pada percakapan yang sedang Anda dengarkan. Ya, jadi tidak boleh terganggu konsentrasinya dengan ada gangguan telepon masuk ya ataupun akan berbicara dengan teman ya para peserta tes TOEFL lainnya. Nah, itu akan sangat mengganggu konsentrasi Anda ketika Anda sedang menjalankan atau mengikuti tes TOEFL. Yang keempat, memaksimalkan kemampuan listening Anda pada soal-soal pertama pada masing-masing bagian ya atau pada masing-masing part, baik part A, part B dan juga part C. Nah, itu tadi tips dan cara menjawab soal listening comprehensions. Nanti bisa dibaca kembali langkah-langkahnya, bentuk-bentuk atau pola-pola soal dalam listening comprehension. Selanjutnya kita lihat pada section B. Ya, yaitu tips dan strategi tes TOEFL, structure and written expression. Nah, structure and written expression merupakan section kedua dalam tes TOEFL. Ya, ini merupakan kemampuan memahami tes TOEFL structure dan written expression. Langkah-langkahnya, pahami materi-materi yang berhubungan dengan subjek dan predikat, appositives, participles, konjungsi, reduced sentence, serta bentuk inversi dalam bagian structure. Pahami materi-materi yang berhubungan dengan hubungan subjek dan kata kerja, bentuk dan fungsi kata kerja, parallel structure, comparatives and superlatives, passive voice, kata benda atau noun, article, ya, article, kata ganti atau pronoun, kata sifat atau adjective, dan kata keterangan atau adverb.
serta kata depan preposition dalam bagian written expression. Jadi Ananda bisa membaca materi yang sudah diberikan pada grammar review ya, yang terdiri dari 165 halaman, lengkap dengan exercise ya, dan tentunya didahului oleh contoh sebelumnya. Contoh-contoh yang diberikan, kemudian diikuti dengan exercise yang ada, diikuti lagi dengan mini test yang ada dalam bagian grammar review yang telah diberikan. Nah, selanjutnya adapun tips menjawab soal TOEFL pada section 2, yaitu structure and written expression. Yang pertama, kerjakan soal-soal structure terlebih dahulu. Ya. Kemudian lanjutkan pada soal-soal written expression. Pertama-tama perhatikan kalimat yang dipertanyakan dalam soal. Lalu perhatikan masing-masing jawaban yang tersedia. Pilihan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang dipersoalkan. Jangan pernah mengeliminasi sebuah pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa melihat kalimat soal. Pertama-tama, perhatikan kata atau kelompok kata yang digarisbawahi dan temukan secara cepat bagian mana yang tidak tepat. Ingat, dalam soal structure and written expression, itu ada 2 bagian. Adapun bagian pertama, Anda harus memilih pilihan yang benar dalam A, B, C, dan D. Nah, pada bagian kedua, bentuk soal dengan kalimat yang digarisbawahi, ya, ada beberapa kata atau frasa yang digarisbawahi, maka Anda harus memilih bagian mana yang tidak benar atau salah untuk dijadikan pilihan jawaban. Nah, yang terakhir, bila soal yang Anda hadapi tidak bisa diidentifikasi, hanya melihat kata atau kelompok kata yang bergaris bawah, segeralah membaca kalimat secara lengkap. Baik. Nah, adapun bagian ketiga dari tes TOEFL yaitu reading comprehension. Ini merupakan section ketiga dalam tes TOEFL. Nah, kemampuan memahami tes TOEFL reading comprehension. Topik bacaan dalam soal reading comprehension biasanya berkaitan dengan masalah-masalah akademik, terutama buku-buku teks mengenai biologi, geografi, fisika, sejarah Amerika, biografi, ekonomi, ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain. Nah, makanya dalam soal reading comprehension TOEFL, kita akan banyak menemukan teks-teks seputar ilmu biologi ya, geografi, fisika, sejarah, ekonomi ya, dan lain-lain. Sementara terkadang kita tidak familiar atau tidak mengetahui betul ya tentang bidang biologi, geografi, fisika, sejarah Amerika. Nah, tapi karena soal ini dibuat oleh para test maker yang dari dan berasal dari negara Amerika, tentu saja ya banyak bidang-bidang yang mereka ambil adalah tentang Amerika. Nah, materi yang diujikan dalam tes reading comprehension memiliki pola-pola dan standar tertentu. Anda diminta untuk mengetahui tema bacaan, menentukan pikiran pokok, mengetahui arti dari kosakata tertentu, mengetahui informasi tertentu, melakukan penyimpulan, melakukan identifikasi atas pengecualian ya. Jadi nanti ada beberapa pilihan soal nanti di mana Anda diminta untuk mencari bagian mana dari pilihan jawaban yang tidak ada di dalam teks atau tidak benar menurut teks. Nah, itu dia ya yang pengecualian dan mengetahui rujukan dari pronouns tertentu. Baik. Cara menjawab soal tadi cara menjawab
Soal TOEFL Reading Comprehension. Nah, ini ya, cara menjawab soal TOEFL Reading Comprehension. Baik, yang pertama, jangan terlalu lama membaca teks bacaan. Yang kedua, perhatikan semua pertanyaan yang terdapat pada sebuah bacaan dan ingat-ingat kata kuncinya. Ya, tidak mesti Anda tahu makna semua kata ya di dalam teks bacaan, tapi yang perlu Anda lakukan ingat-ingat kunci ya kata-kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, jangan panik apabila tema bacaan bukan merupakan disiplin ilmu yang Anda kuasai. Nah, ini tadi ya, sudah saya jelaskan di atas. Banyak sekali teks-teks reading dalam TOEFL itu bidangnya merupakan bidang-bidang yang kita juga kadang tidak mengetahui ya, atau asing dengan bidang tersebut. Tapi jangan panik. Yang keempat, lakukan previewings ya. Previewings untuk mengetahui topik bacaan tersebut. Kita preview dulu. Yang kelima, perhatikan kalimat pertama dari sebuah bacaan paragraf untuk mengetahui main idea. Jadi tanpa harus membaca keseluruhan isi paragraf, kita sudah boleh membaca ya kalimat pertama dalam tiap-tiap paragraf di dalam teks yang diberikan. Kemudian yang keenam, perhatikan konteks yang terdapat pada bacaan untuk mengetahui arti kata tertentu. Yang ketujuh, lakukan scanning untuk menemukan informasi tertentu yang berkaitan dengan permintaan soal. Ya. Kemudian yang kedelapan, kumpulkan fakta, ya, kumpulkan fakta dan data dalam bacaan untuk melakukan inversi atau penyimpulan. Nah, yang kesembilan, konsentrasi selama membaca teks bacaan, itu perlu. Yang kesepuluh, tingkatkan kecepatan membaca. Kenapa? Karena waktu dalam tes TOEFL sangat terbatas. Untuk reading comprehension, dengan sebutir soal 50 items, Anda hanya diberikan waktu selama 55 menit. Artinya, rata-rata pengerjaan untuk satu buah soal itu hanya 1 menit, tapi perlu diingat ada banyak teks yang harus Anda pahami untuk menjawab ke 50 butir soal tersebut yang juga memakan banyak waktu. Nah, makanya kecepatan membaca itu juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, penutup tips dan strategi tes TOEFL score di atas 550. Ya, bagi Anda yang ingin mengikuti tes TOEFL sebagai sarana belajar dalam yang tepat, ya, kami menyarankan untuk menggunakan program Genius TOEFL. Baik, demikian penjelasan mengenai tips dan strategi tes TOEFL. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua ya untuk kemudian banyak berlatih di samping mengetahui langkah-langkah atau tips yang sudah diberikan. Terima kasih. Semoga Anda sukses.